Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Juliani HTB dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas UIN Araniri, Banda Aceh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan magang 2 saya yang bertepatan di RA Fathul Qorib, Banda Aceh. Baik, sebelum ke ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang profil sekolah RA Fathul Qorib. Jadi, RA Fathul Qorib ini didirikan berdasarkan ide dan gagasan beberapa pengurus yang pada saat itu membutuhkan tempat untuk mendirikan sebuah lembaga, yaitu pendidikan anak usia dini. Nah, berdasarkan musyawarah dan kesepakatan dari beberapa pengurus masjid, akhirnya RA Fathul Qorib ini mendapatkan modal untuk biaya pembangunan untuk pendidikan anak usia dini. Nah, dari pemodal awal tersebut terbentuklah pendidikan taman kanak-kanak, yaitu RA Fathul Qorib pada tanggal 16 April dan diresmikan oleh Rektor IAIN Araniri yang saat itu masih dipimpin oleh Bapak Prof. Dr. Rusyidi Ali Muhammad MA dan beroperasi pada tanggal 1 Juli tahun 2002 yang bernaung di bawah P2K2M Masjid Fathul Qorib IAIN Araniri di bawah pimpinan Dr. Andes Ramli M. Yusuf MA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang visi misi sekolah. Nah, yang pertama visi dari RA Fathul Qorib yaitu mempersiapkan generasi berkualitas yang bernuansa Qurani sejak dini. Nah, selanjutnya ada misi. Misi di sini ada 5. Yang pertama yaitu mengupayakan kemampuan membaca Al-Qur'an melalui metode Iqra. Yang kedua, membiasakan anak berakhlakul karimah melalui pengetahuan agama yang kuat. Yang ketiga, mengasah intelektual agar siap menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, melatih keterampilan anak untuk mendayagunakan potensi diri agar siswa mampu menghasilkan karya yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah menciptakan lulusan yang unggul, berprestasi, dan dapat menghafal Al-Quran secara fasih. Selain visi dan misi sekolah, RA Fathul Qorib juga memiliki tujuan. Nah, diantaranya yang pertama, pembentukan sikap dasar Islami melalui pengetahuan dasar tentang iman, Islam, dan ihsan, akhlak terpuji dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang kedua, pembiasaan berbudaya Islam melalui gemar beribadah dan menghafal Al-Quran, disiplin, hidup bersih dan sehat, mandiri, kreatif, inovatif, dan berakhlakul karimah. Baik, selanjutnya pada RA Fathul Qorib terdapat 10 guru di mana ke-10 guru ini memiliki jenjang pendidikan S1 dan memiliki 110 anak didik yang terdiri dari anak usia 4 sampai 6 tahun. Nah, pada RA Fathul Qorib ini juga terdapat 5 kelas yang terdiri dari 2 kelas A dan 3 kelas B. Jadi, pada RA Fathul Qorib ini saya mengobservasi satu orang anak bernama Muhammad Zafran dengan usia 6 tahun dan lahir pada Banda Aceh pada tanggal 18 Agustus tahun 2016 dengan jenis kelamin laki-laki. Nah, jadi menurut hasil dari observasi saya, Muhammad Zafran ini sudah berkembang 6 aspek perkembangan yang ada pada diri anak. Yang pertama itu mulai dari kognitifnya. Zafran sudah mampu berhitung, sudah mampu menulis, membaca dengan benar. Kemudian untuk motoriknya, fisik motorik, si Zafran ini sudah berkembang fisik motoriknya mulai dari dia menulis, perkembangan motorik halusnya, motorik kasarnya. Kemudian sosial emosionalnya juga sudah berkembang, di mana Muhammad Zafran ini sering berbaur dengan teman-temannya, kemudian dapat berinteraksi dengan teman-temannya, dengan gurunya. Nah, untuk aspek 6 atau aspek perkembangan nilai agama dan moral, Zafran sudah mampu menghafal ayat-ayat Al-Quran, sudah mampu disiplin, kemudian juga sudah pernah menjadi imam saat sholat duha, dan ada aspek bahasa. Nah, jadi untuk aspek bahasa, perkembangannya sudah baik, di mana Zafran sudah mampu berinteraksi dengan guru, berbahasa dengan baik, kosakatanya juga sudah baik, perbendaharaan kata sudah baik. Kemudian yang terakhir ada aspek seni, di mana Zafran ini sudah mampu melukis, menggambar, serta mewarnai dengan baik dan rapi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan perangkat pembelajaran yang relevan di bawah bimbingan guru pamong. Jadi prosedur penyusunan perangkat pembelajaran yang ada pada RA Fathul Qorib yang pertama itu adalah penulisan RPP. Di Fathul Qorib melihat dulu kalender pendidikan, kemudian lihat minggu-minggu efektif pembelajaran, kemudian lanjut untuk menyusun prota dan prosem yang isinya tabulasi dan penjabaran isi kalender. Kemudian setelah itu menyusun RPPM yang isinya kompetensi dasar atau KD yang indikatornya diambil dari prosem yang berisi kegiatan-kegiatan selama setahun. Selanjutnya adalah melaksanakan pengajaran di bawah bimbingan guru. Maksudnya adalah bimbingan pengajaran oleh guru adalah suatu proses pemberian bimbingan kepada mahasiswa dengan cara mengembangkan suasana belajar yang kondusif dan mengembangkan keterampilan serta kebiasaan mengajar agar mencapai hasil belajar yang optimal dan efektif. Nah, yang terakhir yaitu membimbing satu orang anak pada kegiatan ekstrakurikuler di bawah bimbingan guru. Hasil yang kami capai yaitu aspek perkembangan motorik kasar dan kognitif anak sudah berkembang dengan baik, terlihat saat anak bermain sensory pad, senam, dan menyusun huruf menjadi sebuah kata. Motorik kasar dan kognitif anak juga sudah berkembang saat mereka menempel telapak kaki mereka dan telapak tangan dengan tepat, serta menyusun huruf-huruf hingga membentuk suatu kata dengan sesuai. Baik, itu tadi sedikit penjelasan presentasi tentang magang 2 saya melakukan observasi di RA Fathul Qorib. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.